Pernahkah Anda kepikiran gitu, apa sih sebenarnya kecerdasan itu? Dan gimana ceritanya kita bisa sampai ke gagasan IQ yang ya populer banget sekarang? Hmm, iya ya. Itu pertanyaan menarik. Nah, hari ini kita mau coba selami nih sejarah konsep kecerdasan. Kita bakal dipandu sama buku Intelligence, A Brief History dari Anati Canciolo dan Robert J. Sternberg. Betul. Buku yang bagus itu. Misi kita kali ini, bongkar gimana pemahaman kita soal kecerdasan ini berevolusi. Mulai dari, ya, spekulasi-spekulasi awal, terus usaha pertama buat ngukurnya yang kadang, wah, kontroversial juga. Sampai ke teori-teori yang lebih rumit sekarang ini ya. Iya, sampai situ. Ini perjalanan yang penuh momen aha, perdebatan seru, dan kita lihat juga dampak sosialnya. Oke deh, kita mulai aja ya. Siap. Yang menarik tuh, seringkali kebutuhan praktis sama konteks sosial di masanya itu yang jadi pendorong utama loh. Oh iya, gimana tuh contohnya? Ya, kita mulai dari pemikir awal deh. Kayak Francis Galton misalnya. Dia itu coba ngukur kecerdasan lewat hal-hal yang kelihatan fisik banget. Fisik, maksudnya? Iya, kayak kecepatan reaksi, atau seberapa tajam indera kita. Dia mikirnya kecerdasan itu sangat dipengaruhi keturunan, warisan gitu. Warisan ya. Iya, sebuah ide yang sayangnya nanti malah nyambung ke gerakan eugenika yang bermasalah itu. Oke, jadi awalnya coba diukur dari yang kelihatan ya. Tapi katanya pendekatan sensorik itu kurang berhasil ya. Ya, betul. Ternyata nggak gitu efektif buat ngukur kecerdasan yang kompleks. Nah, titik baliknya justru datang dari Prancis. Alfred Binet namanya. Alfred Binet, pernah dengar? Gimana ceritanya dia? Jadi pemerintah Prancis waktu itu minta tolong Binet cari cara buat identifikasi anak-anak di sekolah yang butuh bantuan belajar tambahan. Oh, jadi tujuannya buat ngebantu ya awalnya. Tepat sekali. Disinilah fokusnya geser. Binet sadar kecerdasan itu lebih ke soal proses berpikir yang ya lebih tinggi. Kayak penalaran, pemahaman, kemampuan menilai sesuatu. Bukan sekedar kecepatan reaksi tadi. Bukan. Dia lalu kembangin konsep usia mental. Terus bikin skala Binet-Sinon yang jadi, ya bisa dibilang cikal bakal tes IQ modern. Usia mental? Iya. Tapi penting banget dicatat nih, tujuan awal Binet itu murni buat bantu anak-anak. Itu bukan buat kasih label permanen atau ngejudge mereka. Menarik ya, niat awalnya semurni itu. Tapi kok kesannya sekarang IQ jadi kayak label yang kaku banget gitu ya? Gimana ceritanya bisa berubah gitu? Nah, itu dia. Perubahan besar terjadi waktu ide Binet ini dibawa ke Amerika. Ada tokoh namanya Louis Terman di Universitas Stanford. Terman? Stanford Binet, itu ya? Betul. Terman mengadaptasi skala Binet jadi yang kita kenal sebagai Stanford Binet. Dia juga yang mempopulerkan rumus IQ itu. Rumus yang usia mental dibagi usia kronologis dikali 100 itu kan? Iya, persis. Nah, sejak itu penggunaan tes IQ meledak, apalagi pas Perang Dunia Pertama. Wah, buat apa di perang? Buat seleksi tentara secara massal. Cepat dan efisien katanya. Ada tes Army Alpha buat yang bisa baca, sama Army Beta buat yang nggak bisa baca atau nggak bisa bahasa Inggris. Wow, sampai segitunya ya? Iya. Dari militer, tes ini nyebar cepat ke sekolah-sekolah, terus ke dunia kerja juga. Nanti ada lagi David Wechsler yang nyempurnain. Wechsler? Gimana lagi tuh penyempurnaannya? Dia bikin skala yang misahin skor kemampuan verbal sama skor kinerja non-verbal. Terus dia juga ngenalin konsep skor IQ deviasi. IQ deviasi, apa bedanya? Intinya sih, skor Anda dibandingin sama rata-rata orang seusia Anda. Jadi, lebih relevan buat orang dewasa, nggak cuma anak-anak. Skala Wechsler ini juga banyak dipakai sekarang. Oke, jadi tesnya makin canggih, makin luas dipakai. Ini pasti mancing perdebatan dong soal, dari mana sih asalnya kecerdasan ini? Gen atau lingkungan? Wah, itu perdebatan klasik banget. Nature versus nurture. Alam lawan pengasuhan. Jadi gimana? Udah ada jawabannya? Kompleks ya. Studi-studi pada anak kembar, terutama kembar identik yang dibesarkan terpisah, itu nunjukin kalau ada pengaruh genetik yang ya lumayan signifikan. Oke, jadi gen penting. Tapi, di sisi lain, ada fenomena menarik namanya efek Flynn. Efek Flynn, apa itu?
Itu temuan kalau skor IQ rata-rata orang di banyak negara itu naik terus dari generasi ke generasi sepanjang abad ke-20. Loh, kok bisa? Kalau genetik kan harusnya stabil. Nah, ini dia bukti kuat peran lingkungan. Faktor kayak nutrisi yang lebih baik, pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, lingkungan hidup yang lebih menstimulasi, itu semua kayaknya berkontribusi. Jadi bukan cuma satu-satu ya? Iya, pandangan modern sekarang lebih ke interaksi kompleks antara keduanya. Gen mungkin kasih kita semacam rentang potensi gitu, tapi lingkungan kita, pengalaman kita, itu yang sangat menentukan kita bakal ada di titik mana dalam rentang itu. Masuk akal. Jadi, tes ini kan menyebar luas nih. Dipakai buat penempatan di sekolah, kerja, yang kesannya objektif. Tapi pasti ada sisi lain kan? Tadi sempat disinggung soal eugenika. Iya, nah ini sisi gelapnya yang nggak bisa kita abaikan. Sumber kita, buku Cianciolo dan Sternberg ini, mencatat gimana di awal abad ke-20, tes IQ itu dipakai secara bias. Bias gimana maksudnya? Migrasi. Ada asumsi kalau kelompok imigran tertentu itu kurang cerdas berdasarkan hasil tes yang sebenarnya bias secara budaya. Wah, bahaya itu. Banget. Dan lebih jauh lagi, ide kalau kecerdasan itu warisan, yang tadi dari Galton itu, dipakai sebagai pembenaran sama gerakan eugenika. Eugenika itu yang mau memperbaiki ras manusia kan? Betul. Yang ujung-ujungnya mengarah ke praktek yang mengerikan, kayak sterilisasi paksa bagi orang-orang yang dianggap cacat mental. Padahal standarnya sendiri, ya cacat. Astaga. Terus, perbedaan skor rata-rata antar kelompok ras itu sering banget disalahartikan, dianggap bukti genetik murni. Padahal faktor ketidakadilan sosial, akses pendidikan yang beda, sama bias dalam tesnya sendiri itu sering diabaikan. Jadi penting banget ya lihat konteks sosial dan budayanya. Nggak bisa asal telan angka IQ gitu aja. Krusial. Ini nunjukin betapa pentingnya kita hati-hati dan kritis sama alat ukur kayak gini. Oke. Nah, karena ada keterbatasan dan bahkan dampak negatif dari fokus ke IQ semata ini, pasti muncul dong teori-teori lain yang coba lihat kecerdasan lebih luas. Benar sekali. Para peneliti mulai sadar kalau IQ aja itu nggak cukup buat ngegambarin kemampuan manusia seutuhnya. Ada Charles Spearman misalnya. Spearman, gimana teorinya? Dia ngusulin ada yang namanya faktor G atau kecerdasan umum. Semacam, daya kuda mental dasar gitu, yang dia percaya mempengaruhi kinerja kita di banyak tugas kognitif. Kalau G-nya tinggi, cenderung bagus di banyak hal. Jadi kayak ada satu inti kecerdasan gitu ya? Kurang lebih begitu menurut Spearman. Tapi terus, ada lagi Howard Gardner yang datang dengan ide yang cukup beda. Gardner, kecerdasan majemuk, multiple intelligences. Itu kan? Nah, iya. Gardner bilang, nggak adil kalau kita cuma ngukur kecerdasan lewat tes IQ yang fokusnya sempit. Menurut dia, ada banyak cara untuk jadi cerdas. Ada apa aja tuh jenisnya? Ada kecerdasan linguistik, pandai bahasa, logis matematis, pandai angka dan logika. Ini yang mirip IQ. Musikal, spasial, pandai ruang dan visual, kinestetik, pandai gerak badan, interpersonal, pandai berhubungan dengan orang lain, intrapersonal, pandai memahami diri sendiri, sampai naturalis, pandai soal alam. Wah, banyak ya. Jadi bisa aja orang jago di satu area, tapi biasa aja di area lain yang diukur IQ. Persis. Itu inti dari teori Gardner. Nah, terus ada lagi nih. Salah satu penulis buku yang kita bahas, Robert Sternberg. Dia juga punya teori sendiri. Oh ya, Sternberg. Gimana teorinya dia? Dia punya teori triarkis kecerdasan. Triarkis artinya 3. 3 jenis kecerdasan? Iya, menurut Sternberg, buat sukses dalam hidup, kita butuh kombinasi 3 jenis kecerdasan ini. Analitis, kreatif, dan praktis. Oke, bedanya apa tuh? Kecerdasan analitis itu yang mirip sama IQ, kemampuan menganalisis masalah, memecahkan soal, menilai ide. Yang biasa diukur di sekolah lah. Oke, terus yang kreatif? Itu kemampuan buat menghasilkan ide-ide baru. Solusi yang nggak biasa. Kemampuan beradaptasi sama situasi baru. Satunya lagi, praktis. Nah, ini yang sering disebut kecerdasan jalanan atau street smarts. Kemampuan untuk berfungsi efektif di dunia nyata sehari-hari. Ngerti situasi, tahu cara berinteraksi sama lingkungan, menyelesaikan masalah praktis. Wah, ini menarik.
Jadi nggak cuma soal pinter di atas kertas ya? Betul. Penekanan Sternberg itu, kecerdasan sejati adalah gimana kita bisa pakai kemampuan kita secara efektif dalam konteks kehidupan nyata kita. Oke, wah perjalanan yang panjang ya dari Galton yang ngukur kecepatan reaksi sampai Sternberg dengan 3 jenis kecerdasan. Jadi apa nih rangkuman penting yang bisa Anda ambil dari semua ini? Kalau dirangkum ya, kita udah lihat evolusinya. Dari ide awal yang ya mungkin agak naif soal sensori, terus masuk ke era pengukuran IQ yang dampaknya ternyata luas banget dan kompleks. Plus perdebatannya soal nature nurture, sisi gelapnya juga tadi ya? Iya, sampai akhirnya kita punya pemahaman yang lebih kaya, lebih luas. Kalau kecerdasan itu ya macam-macam bentuknya. Intinya sih, kecerdasan itu jauh lebih kompleks dan bernuansa daripada sekedar angka di selembar kertas hasil tes. Jadi nggak bisa disederhanain jadi satu skor aja? Nggak bisa. Konsep ini tuh terjalin erat sama sejarah, sama budaya tempat tes itu dibuat dan dipakai, sama kebutuhan sosial pada masanya, dan juga pertanyaan-pertanyaan etis yang mendalam tentang gimana kita menilai kapasitas manusia. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda para pendengar. Renungkan. Silakan. Mengingat sejarah yang kaya dan ya terkadang bermasalah ini, gimana sebaiknya Anda memandang dan menilai kecerdasan? Baik itu pada diri Anda sendiri maupun pada orang lain. Gimana caranya melihat melampaui batasan satu skor tes tunggal? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.